hidup ini yang paling penting adalah membangun manusianya, ya, bukan hasil. Jadi manusia-manusia yang berkualitas, ya, dengan ilmu dan ketakwaan itu, yang dengan kesadaran seperti itu dibutuhkan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa didamaikan kalau semua manusia memiliki kesadaran berdasarkan Islam, berdasarkan Al-Quran, kalimatin sawa, ya, itu tidak ada masalah yang tidak selesai. Jadi kekurangan karena ada pihak yang berlebihan, kan gitu. Kerusakan di darat laut itu semua karena ada manusia-manusia yang tidak menyadarkan dirinya dengan ayat-ayat Allah. Jadi maksud saya, inna nafsa la'amaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu mendorong atau memerintah orang untuk hidup jahat, gitu. Bahkan orang yang tidak menggunakan mata, telinga, kolbunya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka disebut kal-an'am 179 ya, Al-A'raf. Itu menunjukkan nar itu seperti api, ya, yang membakar si jago merah, yang membakar, memusnahkan seluruh aspek kehidupan, memusnahkan, merusak. Sesuatu yang jannah itu bisa diperumpamakan apa Bang? Kalau misal di dunia dan narnya Manusia, sendiri, manusia kan itu menurut kumpulan, gimana Bang? kan itu jannah itu bukan pohon tunggal kan. Di dalam taman itu kan banyak pohon kan. Jadi banyak pohon itu adalah manusia-manusia yang kolbunya, ya, ditata, disirami, ya, dirawat hingga dia tumbuh. Jadi tidak simsalabim, tumbuh, berakar, bertunas, berbenih, tunas, berakar, dan berbatang, bercabang, beranting, sampai berdaun hingga berbuah. Itu sebuah proses kehidupan, ya kan? Proses kehidupan manusia untuk mencapai, untuk membuahkan hasil, kan gitu. Jadi ada proses. Jadi manusia-manusia itu yang penting untuk ditata gitu. Menjadi taman siswa, ya kan, ada taman siswa gitu kan, melalui pendidikan. Jadi orang-orang yang bisa diharapkan untuk hidup seperti taman itu jannah, yang tertata rapi seperti itu, bukan seperti hukum rimba di hutan rimba gitu. Itu adalah orang-orang yang dialiri kolbunya, akarnya, ya, di akarnya itu berakar dengan pengairan, ya, sehingga tidak gersang gitu kan. Al-anhar, sungai-sungai gitu, pengairan kan gitu. Ini abang punya referensi dari mana Pak kok bisa sedetail ini Pak? Karena Jadi begini, bahkan Bang, maaf Bang ya, saya potong dulu. Karena bahkan seorang muslimin pun atau apapun itu yang beragama Islam terutama, dia tidak bisa menjabarkan semua secara ilmiah dan memastikan itu sebuah metafora, Bang. Khususnya untuk jannah dan nar. Jadi begini, konsepnya pertama kita harus memahami bahwa bahasa Al-Quran itu bentuknya atau gaya bahasanya ada dengan Kitabul Mubin, ada Kitabul Mutasabihat gitu. Kitabul Mubin itu ya terang aja gitu, bahasa biasa aja. Misalnya ya bahasa biasa, amanu wa amilu sholih, itu bahasa biasa itu. Mereka telah beriman dan tapi orang butuh gambaran sesuatu yang perlu pernah dialaminya. Kan kita belum mengalami seperti jannah, maka dia butuh gambaran, maka Allah memberikan gambaran yang belum pernah dirasakannya. Nah, gambaran itu mendekatkan kita kepada pemahaman gitu, gambaran keindahan itu kan, taman itu kan. Sementara gambaran keburukan juga ada, seperti babi, anjing, itu kan disebutkan itu gambaran keburukan gitu. Jadi maksud saya itu metafora semua gitu, yang harus dipahami secara metafora. Misalnya kayak gini ya, kunu kirodatan hosiin, itu kalau dipahami secara metafora itu tidak masalah ya, tapi ketika dipahami secara denotasi gitu, bukan konotasi, itu masalah. Jadilah kalian kera gitu. Jadi seolah-olah di situ dipahami manusia bisa menjadi kera gitu. Jadilah dongeng kan, singgokong. Padahal yang yang dimaksud di situ adalah sebuah ungkapan kemarahan. Kalau tidak mau mengikuti perintah Allah, ya jadilah peradaban.
dengan biismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, apa maksudnya bahwa Iqra biismi rabbikal ladzi khalaq ini ditentukan oleh ismi rabbika? Saya memahami kata ismi rabbika alladzi khalaq ini secara akademis itu mirip-mirip dengan kita mempelajari terminologi, etimologi dan terminologi. Jadi kalau sebuah perdebatan, ya perpecahan pendapat, persilang pendapat itu disebabkan oleh satu istilah aja kita tidak kelar gitu terminologinya. Mau pakai referensi mana gitu kan? Mau pakai referensi keluar Quran atau sesuai dengan Quran saja gitu. Itu penting. Nomenklatur. Mau pakai nomenklatur siapa dan penjelasan menurut siapa? Allah dengan Al-Quran memiliki nomenklatur, memiliki terminologi, memiliki etimologi, memiliki istilah-istilahan yang dia buat. Jadi Allah memiliki semua itu yang dia buat. Oleh sebab itu, kita harus memahaminya menurut yang membuat istilah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya setiap kata harus dipandang dari siapa yang berbicara. Satu contoh, ya, istilah bujang itu kalau menurut orang Melayu artinya pemuda. Tapi berbahaya kalau istilah bujang menurut orang Melayu dipahami dari sudut pandang Batak. Itulah pentingnya kita memahami siapa yang berbicara, siapa yang mengeluarkan istilah itu. Maka harus dipahami dari bentuk berpikir yang berbicara, bukan bentuk berpikir yang mendengar. Kan begitu? Kalau menurut orang Batak, bujang itu adalah vagina gitu. Bahasa kasar. Tapi kalau menurut orang Melayu, bujang itu pemuda. Sama istilahnya, tapi bisa beda maknanya. Tergantung sudut pandangnya. Itulah maksud saya, perdebatan atau masalah dalam matematika pun pecahan akan bisa diselesaikan kalau disamakan dulu penyebutnya. Nah, ismi rabbika ini adalah persoalan penyebutan nama, kategorisasi, klasifikasi dari Rob yang telah menciptakan. Sehingga semua persoalan itu harus dirujuk berdasarkan maksud si pembuat istilah itu, si pembuat diksi, si pembuat nomenklatur, si pembuat penamaan itu, sebutan itu. Ya. Baru kita simak apa penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam Al-Quran itu. Sebelum kita tanya jawaban di luar Al-Quran, kita harus tahu juga jawaban yang di dalam Al-Quran gitu. Sehingga ada perbandingan, ada selisihnya di mana gitu. Tahu kita apa perbedaannya. Itulah pentingnya studi perbandingan Al-Quran itu. Maaf bang, ini ada taggingan di bawah. Ya, ini bertanya tentang surat Hud ayat 106, 107 sampai 108 bang. Mohon bang. Coba bisa ditampilkan nggak? Apanya bang? Suratnya bang? Enggak, ini tappingan bang. Ini tappingan dari saudara kita, iya. Tanya tentang Ayat 106. surat Hud ayat 106 sampai 108 bang. Masalahnya apa katanya? Penjelasan secara ilmiah ya bang. Di situ ada yang bisa dijelaskan secara ilmiah nggak bang? Dari surat-surat itu bang. Biar kita bisa lebih mengerti tentang Bacain dulu dong, ayat-ayat itu. dibacain dan artinya Itu tappingan Cinta. ya kamu bawa HP berapa, 2 atau 1? Satu. Ya udah, kalau 1 sulit, kita juga nggak hafal tuh. Biar kita sama-sama menyaksikan ayatnya gitu loh. Jadi bukan saya aja yang tahu kan. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Kita percaya kok bang. Jadi di dalam surat Hud ayat 106 itu kan, ini balik ke yang bahasan tadi ya, masalah nar ya. Jadi nar tadi itu dia bertanya masalah nar. Maka saya mau tanya, apa yang siapa Randy itu ya, yang Randy pahami tentang ayat itu? Kalau sama dengan saya kan saya nggak perlu menjawab gitu. Mungkin saya perlu tahu juga apa yang dipahami gitu. Apa yang jadi keraguan? Kalau dia ragu misalnya kan, apa yang menjadi keraguan atau bingung gitu kan, apa yang dibingungkan gitu. Jadi saya harus tahu juga itu.
Ini kan perlakuan bang, saya sebagai perlakuan Mas ini kan minta tolong, dia minta tolong. Nah, untuk masalah penjelasan abang diterima tidak terima, tidak usah dipikirkan bang. Yang penting kan abang sudah menjelaskan secara rinci tentang ilmiah, ibaratnya tentang surat putih itu 106 sampai 108. Itu aja bang, biar lebih mantap bang. Jadi gini, mungkin saya hanya menebak jadi ya, bahwa yang dipahaminya kan di situ mungkin dia mau mengatakan Ini surat Hud ini isinya adalah maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. ya, itu menggambarkan sebenarnya di situ kan dalam kurung tempatnya gitu ya, ada dalam kurung ya. Ya kan? Ya, tempatnya betul. Tempatnya. Jadi kalau saya memahaminya, kata tempat dengan posisi itu sesuatu hal yang berbeda, tapi mirip ya. Misalnya gini ya, hampir mirip tapi berbeda. Di mana tempat kediamannya? Misalnya di Medan. Oh, di Medan. Medannya di mana? Di Jalan Jamin Ginting gitu. Itu tempat kan. Tapi kalau yang saya pahami ini adalah bicara posisi gitu. Maksud posisi ini adalah posisi kedudukan. Jadi posisi kita ini ada posisi nar, ada posisi jannah gitu kan gitu. Paham ya kategorisasinya? Jadi hidup ini posisi kita di mana? Di nar apa di jannah? Kan Di pilihan antara keduanya bang, ya di antara keduanya sebenarnya kan. Ya kalau orang-orang yang celaka kan posisinya nar. Iya. Nah kan gitu, kalau orang celaka, orang berselisih paham, saling bunuh, perang, perebutan tanah misalnya, itu kan celaka. Itu kan posisinya nar namanya. Nah, tempatnya di mana? Ya di bumi. Makanya dikatakan fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Di dalam bumi itu kalian dihidupkan, dan di bumi itu juga kalian dimatikan, dan di bumi itu juga kalian akan dibangkitkan, kan gitu. Ya, betul. Nah, maksud Ini saya jarang orang yang tahu loh. karena kan merujuk ayat kan, tidak parsial gitu. Jadi maksud saya tidak menunggu nanti untuk merasakan kenyataan nar itu gitu. Sekarang pun kalau kita dari kacamata ilmu gitu, itu bisa terlihat gitu. Itulah gunanya kita itu mengobservasi dengan ilmu gitu, mengobservasi, mendengar, memahami dengan kolbu gitu, dengan ilmu kolbu kita itu kan. Maksud saya itu tidak akan terlihat kalau kita tidak memahami ayat itu gitu kan, sebagai sebuah metodologinya gitu. Seperti itu maksudnya. Jadi coba saya lanjutkan ayat selanjutnya ya. Saya lihat dulu ya. Maaf, saya potong, saya izin turun dulu ya. Mau absen dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Rik, makasih. Selanjutnya adalah surat apa namanya, ayat 107. 107 119 1110 ya. Nah itu Adapun orang-orang 107. 107. Nah, 107 dulu. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali yang menghendaki. Ini asal semuanya itu kan di dunia ini ya, betul, Pak. ada langit dan bumi kan? Ya, Nah itu dia, artinya kekal dinar tadi itu ya begitu aja, sepanjang sejarah saling bunuh aja sebelum Adam ada. Itu di mana katanya? Selama ada langit dan bumi. Benar nggak? iya. Memang selama ada langit dan bumi itu ada terus tuh. Nah itu dia fakta itu kan. Ya, Fakta itu. ini fakta ya, tapi seseorang itu kan tahunya neraka dan surga itu nanti setelah meninggal. Ya karena sudah diterjemahkan menjadi neraka dan surga. Ya, walau berdasarkan terjemahan itu betul juga itu. Tapi apakah sama nar dan jannah itu neraka dan surga? Nah itu dia masalahnya. Nah itu masalahnya. Setelah saya bilang tadi, peristilaan Al-Quran itu butuh penjelasan Al-Quran sendiri gitu. Kalau dijelaskan manusia, jadinya bias dia. Itu jadi masalah itu. Nah, Iya betul. Ya, itu menunjukkan kesempurnaan Al-Quran itu. ya, kalau Al-Qurannya tidak kebaca, dia tidak bakal bisa membaca Al-Quran itu sendiri. Nah itu dia.
Tapi ini jarang yang dipahami banyak orang. Makanya seseorang untuk mencapai itu harus Islamnya harus totalitas, harus beneran. Supaya pemahamannya utuh kan. Kita menggambarkan gajah kan harus tahu semua sisi-sisi gajah itu, tidak bisa belalainya aja kan gitu. Bisa dari samping, dari belakang, dari atas, dari depan, kelihatan. Kalau pegang belalainya aja dipikir gajah ular nanti malah. Sebenarnya kan tentang surga neraka ini Bunda sudah sering sampaikan juga terjadi saat ini dan sekarang ini kan itu Bunda sering disampaikan di room ini. Cuma kalau pakai dalilnya yang ini ya surat Hud ayat 8 tadi, kita diperkuat di sini lah. Intinya surga dan neraka ini sebenarnya sudah terjadi sekarang karena di dalam ayat di Hud 108 ini selagi masih ada langit dan bumi. Jadi Iya. inilah kita itu Sudah terjadi. Terus gini Bang, tentang tentang surga ini kan, tentang surga ini kan di dalam surat yang punya gini, Janatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha ya. Itu kan surga itu digambarkan di bawahnya mengalir sungai-sungai kan. Nah, kalau diterjemahkan mentah-mentah ini kalau digunakan mentah-mentah kalau bagi orang yang tinggalnya sering di Jakarta atau mungkin di daerah-daerah yang tingkat dataran tingginya sangat rendah di permukaan laut itu kan sering sekali mengalami banjir. Ini nggak menarik nih. Yang kita bosan kena banjir, sering banjir ini di surga ini banyak sungai-sungai, bisa berenang lagi kan repot. Padahal di situ mungkin maknanya ini Bang. Ini itu mungkin bagi orang Arab kan air itu suatu yang luar biasa ya. Digambarkan untuk menerjemahkan komunitas bangsa Arab itu supaya paham tentang makna surga tadi digambarkan dengan sungai-sungai yang mengalir karena air itu sangat berharga sekali bagi mereka, mungkin begitu Bang ya, salah satunya kan gini. Tapi kan masalah sungai tadi kan kalau dibilang banjir itu kan karena masalah tata kelola airnya kan. Ya sungai air itu kalau tidak dikelola ya bisa banjir. Tata kelola lingkungan itu semua kan harus satu kesatuan ekosistemnya kan. Maksudnya bicara air, bicara taman itu ada pengelolaannya. Taman itu kan dikelola ya. Pengairannya pun dikelola. Jadi tidak dibiarkan air itu mengalir liar. Air itu harus dikelola supaya dia tidak berlebihan loh. Kalau berlebihan ya banjir namanya. Berarti kan pengelolaannya kan sama dengan ilmu. Ilmu itu bagus, tapi kalau berlebihan ya nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Iya, jadi yang Berlebihan. orang gitu. Semua yang berlebihan kan jadi racun, kayak obat. Minum obat tuh berlebihan dosisnya jadi racun deh. Ini aku sering bahas tuh sama masalah banjir tuh. Nah, tapi racunnya itu ada beberapa yang bagus dan racun yang tidak bagus gitu. Kita nunggu yang racun yang bagus gitu. Kecuali berlebihan ya, yang bagus jadi nggak bagus. Begini Bang, itu kan salah satu penggambaran tentang surga. Allah menggambarkannya kan seperti itu, bahwa surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu. Intinya gini ya Bang ya, intinya dari semua apapun yang ada di Al-Qur'an ya, itu yang bisa menjawab itu Al-Qur'an itu sendiri. Jadi Al-Qur'an itu akan menjawab kalau Al-Qur'an itu terbaca. Kalau Al-Qur'annya tidak terbaca, tidak akan bisa menjawab. Orang yang mendapat surga itu syaratnya itu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Syaratnya untuk memperoleh surga itu Semuanya itu terjawab dari Islam. dijabarkan oleh Bunda ini kan tadi, beriman itu nanti larinya ke kita berusaha untuk kafah kan, supaya iman yang sebenar-benarnya iman, dan setelah sebenar-benarnya iman ditindaklanjuti dengan wa amilus sholihah, berbuat baik. Orang-orang itulah yang tadi dikategorikan mendapat surga di dunia tadi ya. Tapi belum selesai Bang.
Kalau Iya. misalnya amanu tadi masih disalahpahami juga bisa belum selesai itu, makanya itu perlu kafa tadi pemahaman. Ketika amanu belum selesai dipahami, nah itu jadi masalah lagi tuh. Makanya amanu itu harus dijelaskan oleh ayat-ayat lagi tuh, bahwa yang dikatakan amanu itu adalah walajina amanu walajina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi yang dikatakan mutakin itu adalah orang-orang yang selalu beriman dengan apa yang diturunkan. Yang diturunkan adalah Al-Quran kan. Ya, makanya itu kafa tadi ya, saling terkait-mengkait dan terus menerus kita belajar sampai menyekunya itu ya nanti kafa tadi. Bahkan ada yang lebih tegas lagi disebutkan ma kunta tadrimal kitab walal iman gitu. Kalian tidak tahu Alkitab, Al-Quran, niscaya walal iman, tiada al-iman gitu. Ini malah menegaskan bahwa al-iman sama dengan al-jannah gitu kan. Ya. Al-iman sebagai modal untuk orang beriman ya, menjadi seperti jannah tadi itu membutuhkan pemahaman atau pengetahuan tentang Alkitab. Nah, supaya apa? Supaya bisa berfungsi inna sholata kanal alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, jadi sholat itu bisa berfungsi ketika kita tahu ayat-ayat kitab. Sholat bisa berfungsi sebagai kitaban mauquta, pengkitapan diri. Jadi diri kita ini, kitab yang tekstual tadi pindah ke kolbu kita. Nah gitu, pindah ke ucapan kita, pindah ke perbuatan kita. Itu hanya bisa dilakukan melalui setelah Al-Quran dipahami, ayat-ayat Al-Quran, maka dibawakan ke dalam sholat ya. Ke dalam sholat itu berfungsi sebagai kitab Joy, kita. Bang Joy di mute dong Bang Luki. Di mute bisa enggak? Saya sudah mute. Tapi kok enggak bisa ya? Ini sudah saya mute barusan kok. Coba di mute lagi. Oh ya itu bisa. Ya silakan. Jadi seperti itu. Kalau sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang ketika kita melakukan sholat itu, menegakkan sholat itu kan ada pernyataan di dalam sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernyataan itu kalau kita tidak memahami maka kurang berfungsi kesadaran. Jadi sholat itu seharusnya dalam berkomunikasi dalam sholat itu haruslah memahami apa yang dikatakan. Kan ada itu ayatnya, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, kan gitu. Jadi hingga kalian memahami apa yang kalian katakan ketika menegakkan sholatnya. Jadi kalau kondisi mabuk apapun, termasuk mabuk pemahaman, mabuk kesadaran, itu harus diselesaikan dulu supaya ketika berkomunikasi kita memahami apa yang kita komunikasikan gitu. Nah, intinya Al-Quran itu tinggi sebenarnya, sampai tinggi kalau dipahami dan dilaksanakan itu luar biasa gitu. Kenapa? Bayangkan kita wajib sebenarnya itu, perintah kan wajib ya, ikro itu kan. Kan ada itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an aqimus shalah. Ya, bacalah sejauh mana yang memudahkan dari Al-Qur'an, kemudian tegakkan sholat. Artinya sholat itu dasarnya adalah pemahaman terhadap Al-Quran yang dibaca ya. Maka ketika kita menegakkan sholat, maka komunikasinya itu penuh dengan kesadaran ya. Nah, kalau kesadaran itu sudah terbangun, rasa-rasanya kok nggak ada persoalan yang nggak bisa diselesaikan. Apalagi kalau kesadaran itu terbangun secara kolektif gitu. Bukan sendirian tapi secara kolektif, rasa-rasanya nggak ada permasalahan yang bisa diselesaikan seperti itu. Karena masalah sekarang ini masalahnya kesadaran kan, nggak sadar diri gitu, nggak tahu diri gitu. Itu kan permasalahannya di situ. Bukan dia tidak tahu bagaimana menjaga lingkungan alam, lingkungan sosial, tetapi kan nggak mau tahu gitu karena kerakusan dan segala macam. Itu kan kesadaran persoalan, bukan kita tidak terampil gitu.
Kan banyak ilmuwan kita di luar negeri, bukan nggak ada yang pinter, bukan nggak ada yang terampil, bukan nggak bisa membangun infrastruktur, tapi kesadaran itu kan masalahnya. Bener gak ya? Makanya as-sholatu li zikri gitu. Sholat itu untuk kesadaran. Jadi klunya gini Bang ya, intinya jangan berharap nanti ya kita mencari ridho, mencari apa ini sekarang. Kalau sekarang saja kita belum tidak bisa mencapai ridho dan surga, ya nanti jangan berharaplah setelah mati kan. Karena di dalam Al-Fajr, surat Fajr juga kan gitu Bang ya, ininya kan. Tetap masih dalam korelasi ada langit dan bumi juga gitu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surga ini kan tadi kita udah definisikan ya, masih ada langit dan bumi gitu. Jadi intinya kita sekarang inilah berharap mencari yang mungkin monggo silakan ditanggapi Bang Bos. Yang lain silakan Abang Semanta atau Iya. Betul juga tuh. Abang. Betul juga. Pertama kali kita berharap surga, kemudian takut neraka, nggak apa-apa, bagus juga. Nanti dilanjutkan, ditingkatkan sedikit oleh pembimbing masuk ke wilayah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nggak mikirin surga neraka lagi, tapi yang dipikirkan bagaimana memposisikan diri, memantapkan diri untuk menjadi orang kapanpun, dimanapun, sedang dalam apapun, orang yang diridhoi. Dan pertama ridho kepada qadarnya Allah, kemudian berharap mardiyah, orang yang diridhoi. Itu masih jauh ya, baru 40 ya, itu perjalanannya. Jadi step by step proses. Gini, Bang, pertama awal kita harus yakin dulu. Setelah yakin, kita mempraktekkan Islam kafa atau totalitas secara detail. Memindahkan daya pikir ini hanya menuju kepada Allah saja, atau berhijrah, atau mengikat diri. Setelah itu, kita kan segala sesuatu yang tadi diserahkan adalah alat ibadah hanya menuju kepada Allah dengan mengikuti ajaran Nabi, dan rujukannya adalah Al-Quran. Nah, di sini yang kita lakukan setiap hari adalah bagaimana beribadah ini adalah keridhaan kita. Keridhaan seseorang yang melakukan berserah diri total itu. Intinya, seseorang tidak bakalan mendapatkan ridho Allah kalau seseorang itu belum ridho atas dirinya. Kita kupas bagaimana caranya kita ridho. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan keyakinan dulu pertama awal. Kita tancapkan dulu, kita ibaratnya kita berbaiat dulu, kita ikat dulu antara diri ini kepada Allah itu dulu. Setelah itu kita melakukan berserah diri total hanya menuju kepada Allah saja. Ini kalau kolaborasi ini kalau dipraktekkan tiap hari, tiap saat, nggak usah kemana-mana, yang di sekitarnya aja yang tadi semuanya diserahkan itu untuk alat ibadah menuju kepada Allah, itu aja. Nggak usah kita ingin dekat dengan Allah meninggalkan keluarga, nggak usah seperti itu. Asal kita memiliki pekerjaan untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga, kita praktekkan di lingkungan kita. Ini nanti akan bisa membaca Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran, dan rujukannya adalah Al-Quran yang tertulis itu. Al-Quran itu yang bisa membaca, jawabannya adalah Al-Quran itu sendiri. Benar Abang Muhammad tadi bilang. Jadi mau bicara silakan Bang. Mohon maaf bos, ini masuk waktu maghrib, jadi izin turun. Oh iya, makasih Abang Majati. Ya benar, ini masuk maghrib ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Jadi yang dibicarakan ini semuanya searah gitu ya. Jadi enak, nyaman didengar juga, nyaman dibicarakan juga nyaman. Semuanya sudah searah. Abang Sumanta, Abang Imal, ada Abang Sajiwa, abang lagi nih Abang Muhammad. Maaf ya Bang ya, baru kenal sama Abang Muhammad. Soalnya Abang Muhammad baru kali ini saya dengar narasinya. Jadi satu frekuensi, enak gitu. Walaupun sekarang yang tahu hanya beberapa orang di sini, bahwa segala sesuatu itu di Al-Quran itu adalah jawaban yang sebenarnya adalah yang menjawab isi Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri. Nanti lama-lama orang akan paham kok. Dan prakteknya itu mudah sekali, tidak ada yang sulit di situ. Karena itu kehidupan sehari-hari tiap hari kita lakukan. Begitukah yang lain bicara Imal terus Abang Sumanta atau Abang Sajiwa, silahkan Abang Muhammad. Iya, dalam perjalanan itu ada suatu kepastian, bahwasanya ada siang, ada malam, ada yang suka, ada yang tidak suka. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, saya mereka bersedih hati. Dan jika kamu memperoleh kesusahan, mereka bergembira dengan kesusahan yang menimpa kamu. Wa in tasbiru wa tattaqu. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Niscaya tipu daya mereka tidak akan memudaratkan sedikit pun. Itu jadi kita jangan sampai lupa lalai bahwasanya ketika kita dianugerahi hidayah atau bimbingan petunjuk dari Allah di jalan yang lurus, yang suka pasti mengatakan alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Yang tidak suka ya pastinya seperti ayat tadi, surat Ali Imran ayat 120 tadi, dia akan kecewa gitu, kecewa ketika kita bahagia gitu. Itu saja. Jadi kesabaran itulah yang akan menjadi obat karena surga itu adalah baik surga di dunia atau juga di akhirat nanti adalah bagi orang-orang yang sabar, orang sabar. Walaupun sabar itu kata Kanjeng Nabi, awal sabri murun wa akhiruhu ulun. Sabar itu awalnya pahit tapi akhirnya manis. Itu saja, barangkali bisa membantu. Monggo lanjut. Semoga semuanya orang yang mengaku Islam 80% ini bisa mempraktekkan semuanya. Semoga Indonesia tidak dalam pembodohan lagi dan tidak ada namanya pajak yang buta di situ ya. Semoga semuanya akan terbongkar. Kebenaran pasti akan terbongkar. Kebenaran pasti suatu saat semuanya akan paham apa itu sebuah kebenaran. Tidak akan tertutupi lagi oleh apapun nanti. Pokoknya nanti suatu saat keren sekali pokoknya hasilnya. Yang lain silahkan. Karena ilmu Allah itu ya, ilmu Tuhan itu tanpa batas loh. Kalau seseorang bisa di ranah itu di masa remaja, nanti semuanya akan terbongkar ya, jangan dalam pembodohan. Tahu enggak kalau sekarang itu ilmu PPKN, ilmu saling menghargai, saling bergotong royong itu di pelajaran itu sudah ditiadakan. Semoga nanti diadakan lagi. Ilmu PPKN, ilmu saling menghargai, saling bergotong royong, saling menghormati, saling memberi dan menerima itu ditiadakan. Di sekolahan, padahal itu sangat penting sekali. Padahal itu ilmu, kunci dari segala ilmu itu kan itu hasilnya. Yang lain sholat apa ya? Ada bawaan. Kalau mau ikut bicara. Benda aja. Kemudian
walada. Ya, cukup seperti itu. Intinya kalau semuanya sudah prakteknya mudah sekali. Yang di dalam aja hanya mengikat diri ini hanya dalam aja berserah diri total hanya kepada Allah saja, dan secara detail ini ada di luar diri, di dalam diri, rasa-rasa, balung daging. Coba bayangin ya, balung daging aja dikasihkan. Bang, sambil ya suara anak-anak masuk saya. Balung daging aja dikasihkan kepada Allah. Lilah-lilah kepada Allah balung daging, lu bayangin tuh. Balung daging itu kalau apa kecubit aja sakit. Apalagi dicuel sakit kan? Apalagi diserahin. Nah, kamu terpisah dari balung daging, bayangin. Kayak apa terpisah dari balung daging? Sakitnya kayak apa terpisah dari balung daging? Sebelum kamu terpisah dari balung daging, kamu akan terpisah dari rasa-rasa dulu. Kamu diajarin nanti terpisah dari rasa-rasa dulu. Sebelum terpisah dari rasa-rasa, sebelum terpisah dari balung daging, kamu akan terpisah dulu dari semua yang ada di luar kamu dulu. Anak, istri, harta, benda, semuanya terpisah dari dirimu. Kalau kamu masih merasa rasa itu punyamu, akan diminta secara paksa. Kalau kamu belum rampung di situ, ya sampai mati kamu lahir kembali akan kembali ke situ lagi. Terus kayak gitu. Mungkin waktu lahir kamu tidak sadari kalau kamu itu mengalami seperti itu. Kalau kamu tidak bisa keluar dari situ, keluarnya mudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aja. Bersandar dengan satu tujuan apa yang kamu yakini, udah itu aja, keluarnya mudah. Bagaimana supaya kamu tidak merasa rasa dendam? Bagaimana kamu itu bisa fitrah, kembali ke fitrah kamu tidak memiliki apapun seperti bayi baru lahir. Tidak memiliki apapun, bahkan kamu juga tidak tahu kalau kamu punya ibu, bahkan kamu tidak tahu kamu punya saudara atau apapun, tidak tahu apa-apa, tidak tahu, ibaratnya tidak tahu kanan kiri gitu. Tapi kamu hidup, nah itulah bayi. Kalau kamu sudah bisa melepas semuanya, isi Al-Quran hanya alat ibadah, hanya menuju kepada Allah. Kamu tidak bucin dengan Al-Quran itu, kamu tidak bucin dengan ajaran-ajaran itu, kamu sudah terlepas semuanya. Nanti kamu akan terlepas juga balung daging, bayangin tuh. Balung daging terlepas, rasa sakitnya kayak apa, coba bayangin. Ini bahasa kayak gini, ini bahasa yang bisa saya sampaikan, tapi bahasa yang sebenarnya adalah kalian mengalami sendiri apa yang saya sampaikan ini. Tidak ada bahasa yang tepat yang bisa saya sampaikan aslinya. Kalau tidak percaya, tanya Bang Muhammad atau yang mengalami. Tidak ada bahasa di Al-Quran juga bahasa yang tepat juga tidak ada aslinya. Bahasa yang tepat adalah mengalami atau membaca Al-Quranmu sendiri, baru tepat.